Sudah mendownload? Saya sudah mendownload tapi belum bisa daftar untuk mobil. Kebetulan saya mau coba kemarin, begitu tahu ada informasi itu My Pertamina, saya coba download. Tapi ketika mau daftar belum bisa. Kenapa Pak? Masih Jaringan belum bisa. Saya mau coba masukkan nama, nomor mobil, itu belum bisa. Tanggapan Bapak gimana? Ya sebenarnya sih lebih enak mas kalau gitu. Untuk penggunaan jadi lebih untuk kemudian antri gitu juga lebih enak gitu. Jadi mendukung ya Pak ya? Iya mendukung banget kalau gitu. Kalau Pertamina mewajibkan masyarakat untuk mendownload My Pertamina untuk mengisi Pertalite, Mas? Udah tahu belum? Belum tahu Pak. Belum tahu. Iya. Jadi belum mendownload. Belum. Oh. Kalau misalkan itu diterapkan, tanggapannya gimana? Tanggapannya Ya bagus atau? bagus ya. Bagus ya. Yaitu beragam komentar warga terkait sosialisasi kebijakan beli BBM subsidi ini. Pak Trubus tadi kan macam-macam ya. Mungkin kalau yang pertama mau daftar tapi nggak bisa. Ini memang dikeluhkan pertama kali oleh masyarakat bahwa sering error nih aplikasi. Bahkan di aplikasi itu sendiri juga rate-nya nggak tinggi-tinggi amat. 3,1 bintangnya. Ini buruk untuk urusan aplikasi. Biasanya kan 4,5 baru bagus, seperti apa Pak? Iya, menurut saya memang ini masyarakat itu begitu masuk ya, mendownload itu pada mengeluh karena lambat, kemudian juga nggak ngerti yang di ini tuh yang harus diisi apanya, tidak seperti inilah bingung gitu ya, harus bagaimana lagi seperti ini. Itu yang terjadi. Kemudian reaksi dari masyarakat kemudian seolah ini bikin susah karena itu kemudian ratingnya kebanyakan cuma ngasih satu itu. Jadi ini menurut saya memang harus ada evaluasi ya dalam hal ini. Tentu Pertamina apakah aplikasi ini benar-benar efektif atau tidak, karena kalau tidak malah membuat masyarakat jadi bingung, membuat masyarakat jadi resah kan. Jadi yang terjadi adalah bagaimana kemudian niat kita, artinya nawaitu kita untuk membatasi penggunaan BBM yang subsidi maupun non subsidi ini bisa tercapai, itu kan jadi sulit gitu ya. Jadi menurut saya ini memang aplikasinya ini harus betul dibikin mudah. Kemudian bagaimana juga kalau di dalam aplikasi itu ada petunjuk-petunjuk yang jelas gitu loh. Jadi masyarakat itu bisa langsung paham gitu. Karena memang itu kan hanya mereka-mereka yang punya literasi, punya pengetahuan ya langsung aja memahami. Tapi kan masyarakatnya macam-macam itu kan itu. Berarti kalau untuk segmentasi kira-kira berapa persen ya masyarakat yang mungkin akan mudah untuk mengakses dengan kebijakan ini? Kalau tadi ada masyarakat mengatakan bahwa setuju-setuju aja gitu, bikin jadi mudah. Mungkin mereka kelompok yang mungkin sering gitu menggunakan sosial media, sangat terbiasa dengan berbagai macam aplikasi, begitu Kak Pak. Tapi berapa persen nih kira-kira di Indonesia? Kalau misalnya untuk masyarakat perkotaan mungkin relatif tinggi ya, untuk bisa mungkin 60-70 lah bisa ini. Tapi kalau untuk masyarakat yang kategori di pedesaan, di lereng-lereng gunung atau masyarakat pedalaman atau masyarakat di pulau-pulau terluar, saya rasa lama itu, bahkan mereka nggak akan mengerti juga. Apalagi kemudian pengalaman kita yang sebelumnya kan bahwa orang masuk ke pom bensin kan dilarang pakai ini toh. Handphone ya kan, apalagi pakai jenis Android. Kemarin aja yang untuk aplikasi pelindung-lindungi saja banyak sekali yang masyarakat kebingungan kan. Itu pakai Android. Nah sekarang yang kategori handphone yang jadul-jadul mungkin yang di kampung banyak juga mereka harus diedukasi dulu lah istilahnya gitu, supaya mereka ada pemahaman yang sama. Karena kalau tidak ya ini prosesnya jadi berlarut-larut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam hal ini memang harus kerja keras antara pemerintah pusat dan daerah. Ini harus ada aturan yang dipahami bersama Mbak. Jadi harus sama sehingga semuanya itu misalnya untuk mekanisme prosedurnya seperti apa, pembeliannya, prosesnya seperti apa, itu masyarakat harus diajari betul gitu, diedukasi betul. Nah itu terutama untuk yang mereka kategori masyarakat kita untuk menengah ke bawah, karena kebetulan yang untuk subsidi ini kan kebanyakan masyarakat menengah ke bawah, bukan menengah ya, masyarakat bawah malah yang membutuhkan itu kan, membutuhkan jenis subsidi gitu, solar maupun pertalite itu. Ya, sekarang kita akan lihat ya Pak Trubus, ini juga masih ada vox pop atau mungkin tanggapan dari masyarakat. Kalau sekarang dari masyarakat di wilayah Bandung nih, kota Bandung, seperti apa ini dia? Cuma kalau misalnya belum siap seperti saat sekarang ini ya lebih baik ditunda dulu ya, karena kelihatan banget pemerintah kurang siap gitu. Terbukti dengan gagalnya waktu pendaftaran, server error gitu, kelihatan banget belum siap sekali gitu. Kalau biasanya harus bayar langsung gitu, kalau ini kan lewat aplikasi. Menurut saya sih agak ribet juga sih kalau
harus lewat aplikasi. Harapan saya sih harusnya seperti normal aja lah, bayar pengisi ya cukup bayar, nggak usah lewat aplikasi kayak gitulah, cukup ribet. Oke, yang normal-normal saja ya Pak Trubus. Iya. Tapi Pak Trubus sekiranya layak nggak sih kebijakan ini kemudian pospon dulu lah, dikaji dulu lah, atau mungkin batal dilaksanakan. Mengingat Pertamina punya tugas untuk mendistribusikan subsidi ini harus tepat sasaran. Faktanya di lapangan Pak Trubus banyak yang bolak-balik beli solar atau juga Pertamina, padahal mereka bisa jual lagi untuk ditumpuk, ditimbun, ini seperti apa Pak? Iya, kalau menurut dasarnya sendiri kan sebenarnya Pertamina mengacu pada Perpres 191 ya, termasuk SKPP Amigas itu nomor 4 tahun 2020 lah. Di situ artinya itu dasar untuk penugasan terkait dengan Pertalite. Tapi menurut saya ini dengan adanya aplikasi ini menurut saya memang harus dikaji dulu. Jadi dikaji dulu, sistemnya dibenahi secara matang dulu, dipersiapkan secara terencana dengan baik untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan kemudian yang kedua tentu bagaimana perilaku masyarakat itu bisa sesuai dengan harapan. Artinya ketika nanti kebijakan itu memang mau diterapkan, ya tentu ada patokan yang bisa digunakan. Kalau misalnya mereka tidak menggunakan, sanksinya apa kan harus jelas juga di situ. Jadi sehingga masyarakat itu istilahnya itu tergerak untuk memakai aplikasi yang sudah disediakan. Dan aplikasinya jangan misalnya untuk link aja, itu jangan hanya satu, itu kan ini terjadi monopoli kalau seperti itu. Itu kan monopoli jadinya nggak boleh. Jadi harus menyediakan aplikasi yang lainnya sehingga masyarakat ada pilihan-pilihan. Nah, kemudian yang mereka tidak menggunakan sementara ini misalnya, jadi kalau ini kan Pertamina menetapkan tanggal 1 sampai tanggal 30 ya, 1 bulan. Jadi menurut saya ini untuk 11 kabupaten kota yang diterapkan itunya, ini harus bisa diperpanjang sampai jangka waktu yang ya mungkin 1 tahun dulu lah ya, untuk melakukan sosialisasi dulu gitu ya. Jangan terburu-buru lah. Kalau terburu-buru jadi bingung semua masyarakat jadi nanti gitu ya. Baik, itu nanti akan saya tanya kepada Pak Joko Siswanto, Sekjen Dewan Energi Nasional. Bagaimana jika ternyata kronologis yang terjadi di masyarakat yang memang layak disubsidi BBM-nya justru mengeluhkan dengan aplikasi BBM subsidi yang memang harus daftar dulu, harus terdaftar di website dulu, bahkan juga aplikasi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.